Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Oke, tadi ada yang belum ke absen ya. Di sini baru lihat beberapa. Ada Akmal ya baru gabung, hadir Akmal. Akmal. Nah, nggak ada ya. Kalau Atalah Hussein hadir. Hadir. Oke. Terus Gaisan Danis. Hadir. Terus tadi kita lihat lagi Hanif. Hadir. Oke. Rashid ada Rashid? Rashid nggak ada ya. Oke deh. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 3 deh. Ini udah harusnya. Akmal ya belum respon Akmal. Ya Pak. Oh ini ada ya. Tinggal Faza sama Rashid dong. Ya baik anak-anak. Ya baik anak-anak kelas 7 Square. Mohon maaf ini Pogi lagi WFH sekarang di rumah gitu karena memang kondisinya tidak memungkinkan buat ke sekolah gitu ya. Jadinya PJJ gitu yang ngajarnya di sini. Yang di sekolah silakan boleh fokus aja. Kalau misalkan kurang terdengar jelas, kalian bisa mendekat ke sumber suara, tapi prokesnya dijaga ya. Silakan kalian boleh siapin modulnya karena hari ini kita akan latihan persiapan UH ya, karena nanti kalian akan UH-nya dilihat di jadwal itu kemungkinan besar di hari Selasa besok ya, ulangan hariannya. Nanti teknis ulangan hariannya berupa soal PG 8 soal dan 2 soal esai. Dan teknis ulangannya nanti menggunakan Google Classroom, kalian download soalnya kemudian upload atau difotokan si soalnya. Karena kalian besok akan online semuanya gitu ya, tidak ada yang ke sekolah. Jadi kita gunakan Google Classroom seperti biasa aja. Waktunya nanti sekitar 50 menitan untuk ngerjain soalnya gitu ya. Oke, nah sekarang kalian boleh buka modul yang ada di halaman 32. Tolong diulangi Pak, nggak kedengeran. Yang mana? Ya TV di sana tuh, aduh speakernya kurang begitu bagus ya, jadi kayaknya agak pecah speakernya. Kalau misalkan ada yang bawa handphone boleh deh kalau misalkan pakai earphone ya, tapi pakai earphone biar suaranya lebih jelas. Kalau misalnya nggak ada berarti ya mendekat aja ke sumber suara. Volumenya agak dibesarkan aja nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan UH di hari Selasa besok ya. Kita pakai Google Classroom. Pak, dapat izin offline kaki Dava terkilir. Kan kaki. Oh ya udahlah. Iyalah ya, silakan boleh buka modulnya di halaman 32 ya. Halaman 32 ini Pogi coba Bapak kalau sudah mengerjakan bagaimana? Nah, kalau udah ngerjain berarti kita kita bahas bareng-bareng dan dicek apakah udah ada yang udah betul semuanya atau misalkan ada yang perlu diperbaiki ya. Oke Bapak, terima kasih. Sip ya. Jadi sekarang kita coba bahas satu persatu, tapi bukan bahas ya, kita ngerjain satu soal ya. Satu soal di modul. Ini Pogi presenting modulnya. Nah, ini ya. Ini modulnya yang ada di halaman 32. Nanti kita akan coba mulai kerjakan bareng-bareng satu soal dulu. Silakan yang sudah tahu jawabannya langsung jawab apa ketik komentar di ini ya di kolom chat. Misalkan sekarang nomor 1 dulu ya, silakan boleh kerjain dulu. Pokoknya kasih waktu 2 menit dari sekarang yang nomor 1. Nanti setelah itu kita akan bahas. Berarti sekarang jam 13.13. Kita bahas jam 13.15. Ketikin namanya siapa ya? Namanya. Kita kumpulkan poin lagi hari ini ya. Ketikin siapa namanya? B, Pak. Jawabannya B, Pak. Karena karena surat karena ketikin. 1.234.500 lebih B Zia ya. Oke. Lebih kecil, lebih kecil
dari 1.234.600. Karena itulah B itu rugi, Pak. Ya, itu pembahasan dari siapa tadi? Si paling tahu. Karena beda 100 perak. Ya. Oke, yang lain ya kita tampung dulu jawabannya ya. Yang lain silakan boleh dikerjain juga. Di modulnya langsung aja juga boleh ya. Nanti kita bahas jam 13.15 ya. Yang lain yang udah tahu juga ketikin kolom komentar ya. Baru Zia doang. Jangan itu lagi upload. Nah, udah 13.15 ya. Zia doang yang dapat poin. Baik, sekarang kita coba lihat yang nomor 1 nih ya. Kondisi manakah yang menunjukkan kondisi rugi? Oke, kalau misalkan ngomongin tentang untung rugi dalam berjualan di secara matematis ya, yang harus kalian bandingkan adalah mana pendapatannya gitu ya. Pendapatan dan modal. Gitu ya. Dua hal ini yang kita lihat gitu ya, manakah yang paling besar. Kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada modal, maka ini kasusnya untung ya. Ini untung kalau misalkan pendapatannya lebih besar daripada modal. Kalau pendapatannya sebaliknya lebih kecil daripada modalnya, maka ini kasusnya rugi. Oke. Di sini yang ditanya adalah kondisi rugi. Berarti kita harus cari manakah modal yang lebih besar daripada pendapatannya. Pendapatannya lebih kecil daripada modal, ya sama aja ya. Kita coba cek yang A. 900 100. Ini modalnya 900.000. Jelas ini pendapatannya lebih besar daripada modal. Ini kasusnya untung ya. Untung yang pertama yang A. Yang B 1234 1.234.500, yang sebelahnya 600. Ya berarti modal yang lebih besar ya. Nah, ini ya yang dimaksud dengan rugi ya. Mau dicek lagi yang bawah silakan gitu ya. Ini pendapatannya lebih besar daripada modal. Yang ini juga ini lebih besar ya. Ini 400, ini 500. Jadi udah jelas jawabannya yang B. Ya, silakan. Yang ini boleh jadiin catatan sampingan atau catatan kecil di modul kalian. Boleh, kalau misalkan enggak juga enggak masalah ya. Yang nomor 1 jawabannya B. Silakan boleh kerjain yang nomor 2. Logi kasih waktu sampai 13.15. 13.19 ya. Nanti kita bahas di sana. Kalau udah dapat jawabannya boleh ketikin di kolom komentar. Saya udah, Pak. Ketikin di kolom komentar. Wah, sesat. Dah. Ketikin di Saya kolom udah, komentar ya. Boleh dijawab? Boleh di kolom komentar ya. Zia. Oh, di kolom komentar siapa? Ya.
Kata mana yang ngetik teh katanya ada yang mau ngetik. Oh ini. Hanif A rugi 60.000. Zia sama. Rizky juga sama. Oke, kita coba bahas ya. Udah 13-19. Yang lain kalau misalkan belum ngerjain boleh nulis juga ya. Ini hasilnya tulis ya biar ada catatan juga ya. Ini bahan buat ulangan besok. Romi jualan di Market Day. Dia perlu modal 150.000 untuk jualan spaghetti kriwil-kriwil. Jika pada sehari itu spagettinya habis dan ia dapat total uangnya 90.000, maka Romi mendapatkan untung atau rugi gitu ya. Di sini tuh yang lihat. Jadi sama kayak nomor 1 tadi, kita tinggal fokus ke modalnya berapa gitu ya, sama pendapatannya. Nah, ini berapa gitu ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Modalnya adalah 150.000. Terus pendapatannya mendapatkan total uang 90.000. Oke. Jelas di sini pendapatannya lebih kecil ya daripada modal. Berarti ini kasusnya rugi ya. Ini rugi karena si modal pendapatannya lebih kecil daripada modal. Ini modalnya lebih gede gitu ya. Ruginya berapa? Ya kalian tinggal kurangkan saja atau selisihkan saja modal dengan si pendapatannya. Itu 150.000 dikurangi 90.000 gitu ya. Jadi ruginya sebesar 60.000. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B, yang A ya. Oke, yang A. Kerugian sebesar 60.000. Nah, oke. Sip, lanjut. Silakan boleh ditulis dulu. Kalau perlu, caranya juga ya. Caranya ditulis karena nanti pas UH itu kalian akan diminta caranya juga ya. Tidak hanya jawaban A, B, C-nya doang. Ya, silakan boleh mulai kerjain yang nomor 3. Kalau sudah selesai, kita nanti bahas jam 13.23 ya. Nomor 3 ya. Ketikin juga kalau udah di kolom komentar. Kayak ini Rizky. Rizky katanya nomor 3 D ya. Nggak masalah, ada yang salah jawab juga dapat poin juga ya. Silakan yang lain ditunggu. Hanif ternyata math club teh belum ada ya. Paugi kira teh udah mulai, ternyata masih belum launching. Zia sedang tidak bisa menjawab karena sedang diskusi dengan teman. Diskusi atau ngobrol yang lain maksudnya. Diskusi kan ya, diskusi math maksudnya. Kalau diskusi math nggak apa-apa. Ini siapa yang ngetikin? Oh, Faiz. Faiz, kata Faiz nomor 3 apa jawabannya? Belum ngerjain Pak, ya sok kerjain dulu. Ada yang udah nomor 3 selain Rizky?
Pak, sekarang nomor berapa, Pak? Nomor 3. Oh, ini Nomor 3 jawabannya D, Pak. Itu Hanif udah. Hanif. Keuntungan 190.000. Oke, kita bahas ya. Sekarang lanjut nomor 3. Raffi jualan jus Oreo campur susu sapi sewaktu market day. Ya perlu modal 120.000 dan ia jualan per satu gelasnya tuh 5.000. Tapi yang kejual hanya 63 gelas. Sama ini nomor 3 juga kondisinya kita harus tentuin dia rugi atau untung, masih konsep gitu ya. Bandinginnya ya tentu modal dulu sama pendapatan gitu ya. Modal sama pendapatan. Nah, sekarang kalau misalnya modalnya di sini 120.000, nah pendapatannya berapa nih? Katanya di sini satu gelasnya itu 5.000 ya. Ya, satunya Terjual 5 hanya dikali 63. Iya betul ya. Jadi kita totalin dulu sini kan satu gelas tuh 5.000. Jadi pendapatannya bukan 5.000 tapi totalin ya satu gelas itu 5.000 tapi yang terjual 63. Kita kaliin aja 63 kali 5.000 kan ya. Nah, cara ngaliinnya ini kalian bisa pakai teknik yang menyimpan angka 0 ya. Jadi 63 kali 5 saja dulu kalau misalkan kotetan gitu ya. Ini kaliin jadi 15, simpan 1, ini jadi 30 tambah 1 jadi 31. 315 tambahin nolnya 3 tuh 23. Nah, ini dia ya. Pendapatannya. Sekarang kita coba bandingkan modal sama pendapatan, tentu lebih besar pendapatannya ya. Ini berarti kasusnya keuntungan ya atau untung ya. Ini untung. Nah, besar untungnya itu berapa? Hati-hati, bukan segini ya. Ini mah pendapatan. Kalau misalkan mau cari untung, kalian dikurangi modal. betul diselisihkan dulu ya. 315.000 dikurangi 120.000 ya, diselisihkan atau dikurangkan dulu ya, dikurangi modal. Ini berarti dikurangi jadi 195.000 untungnya. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Keuntungan sebesar 195.000. Silakan boleh ditulis dulu. Kalau sudah bisa lanjut ke yang nomor 4 ya. Nomor 4 kalian boleh ketikin jawabannya kalau sudah. Kita nanti bahas jam 13.29. Ayo yang lain, Faiz. Terus siapa lagi yang lain teh? Danis Fahri. Gaisan Danis ya. Kok ingat kelas 9. Kelas 9. Kelas 7 square. Nomor 4 ya. Kalau sudah boleh ketikin lagi di kolom chat. Ini siapa yang level 7? Untung 20.000. 20.000 per... Saya, Pak. Siapa ini? Wildan. Wildan bukan? Iya, Pak. Oke. Kata Wildan 50%. Coba yang lain. Masih ada waktu ya, semenitan lagi. Kalau sudah kita bahas jam 13.29 ya. Udah 13.29 sekarang ya. Baik, kita lanjut yang nomor 4 ya. Itu modal per speedo. Nah, Hanif nanya ya. Ya, sekalian dijawabnya pas kita bahas aja ya sekarang. Hanif tanya.
Ogi jawabnya sekalian bahas aja ya di sini. Bang Ujang bikin 10 spidol gendut merek Waterman dengan modalnya 4.000 per buah. Nah, ini nih kata kuncinya Hanif ya. Jadi kalau misalkan di sini ada keterangan per buah, Hanif perlu totalkan gitu ya. Ini kan ada 10 spidol. Berarti total semuanya ya kita kaliin lagi aja ya. Nah, kita tulis dulu modalnya 10 gitu ya. Ini 10 kali 4.000. Karena satu buahnya 4 ribuan. Berarti jadi ya 40.000 modalnya. Nah, sekarang harga jualnya atau dijual, ini pendapatan gitu ya. Oh iya, lupa. Ada istilah-istilah yang perlu kalian catat juga kalau misalkan perlu ya. Jadi nama lain modal, ada juga nyebutnya itu pengeluaran. Nah, ada juga yang nama lainnya harga beli. Harga beli. Ini nama lain modal ya. Jadi kalau misalkan ada keterangan pengeluaran gitu ya, harga beli gitu ya, itu disebutnya modal sebenarnya, itu nama lain modal. Kalau pendapatan, ini nama lainnya pemasukan. Bisa juga harga jual. Nah, pendapatan tuh ya, bisa harga jual, pemasukan gitu ya, itu istilah yang nama lainnya tapi maknanya sama maksudnya tuh ya. Di sini katanya dijual ya, dijual 6.000 per buah, berarti ini masuknya ke pendapatan ya. Pendapatan dan laku semuanya, apalagi situ bilangnya. Jadi pendapatannya itu 10 kali 6.000. Karena 6.000 ini harga per buahnya, harga jual per buahnya. Totalnya itu ada 10 buah spidol dan laku semuanya, berarti tinggal kaliin 10 aja. Ini jadi 60.000 pendapatannya. Maka kalau gitu kita hitung besar untungnya. Jadi untungnya berapa? Ya tinggal selisihkan aja ya. Ini sama ini 60.000 dikurangi 40.000. Jadi untungnya 20.000. Oke, tinggal kita persenkan persentase untung sama dengan untungnya berapa dibagi modal kali 100%. Oke, untungnya tadi 20.000 kan ya. Jadi kita ganti sini 20.000. Modalnya 40.000 ya, berarti jadi ini per 40.000. Kita coret nolnya. Atas coret 4, di bawah 4, 2 per 4. Jadi 1 per 2 kan ya. Ini 1 per 2. 100 dibagi 2, 50. Kali 1, 50 ya. Jadi hasilnya adalah 50%. Jawabannya yang B. Gitu ya. Bukan 66,67, salah ya. Oke, tadi mungkin ngitungnya kayaknya 6 per 40 ya. Hati-hati di bagian sini ya. Ini tuh pendapatan yang 60 ini pendapatan ya. Bukan untungnya. Jadi untungnya itu kamu harus selisihkan dulu. Pendapatan dengan modal selisihkan baru dapat nih besar untungnya. Gitu ya. Hati-hati. Silakan boleh terus dulu. Kalau sudah kalian bisa lanjut ke nomor 5 ya. Setelah ini nomor 5 kalau sudah selesai juga silakan ketikin di kolom komentar jawabannya. Pak, Ya. sudah Pak. Oh, Razin udah. Oke. Di keep dulu ya. Nanti kita bahas jam 13.36 berarti ya 2 menit dari sekarang.
Lanjut nomor 5 ya. Yang sudah boleh ketikin lagi. Oh, ini Wildan. 10% sama dengan 1 juta. Oke. Hmm. 13.36 ya kita bahas. Wildan sama Hanif udah ketik di situ. Nanti insya Allah direkap ya. Nama-nama yang aktif. Lu diem aja, Rim, gak ngitung. Bentar tadi Zia mulu deh. Iya, perasaan Zia terus yang lain di sana ada Karim, ada Kevin biasanya ikut jawab juga. Mungkin mereka turu. Wildan di sana ada yang turun nggak? Sebenarnya yang lain juga ngitung Pak, cuman yang mewakilkan Wildan. Oh gitu. Tapi dari sini yang dapat kecatat jawaban ya. yang Mungkin kecatat Pak itu namanya mereka Wildan. berdebat jawaban dulu baru menentukan Iya, Pak, jawaban yang benar gimana Pak. Berdebat dulu. Berdebat, cari jawaban yang benar baru Pak. Tapi di sini yang kecatat namanya Wildan terus. Mana yang itu? Harus diperundingkan juga siapa yang mewakili. Kalau enggak yang dapat nilai juga cuma satu orang doang. Iya, satu Aku lihat orang ini. doang nih. Pegang api itu apa? Ini Oke, kali lihatnya di situ aja. 10.000, ini coret. Apa itu saya nggak ngerti di sana. Sama dengan 150.000 ditambah ke sini. Nama belum dibahas ya. Apa ini sama apa saya? Jadi Udah lewat waktunya. 13.36 ya. Kita bahas aja sekarang. Kamu baca itu. Oke, kita bahas yang nomor 5 ya. Kameranya nggak bisa di situ. Pak disuruh Nomor baca 5 ini Pak di sini. sama Zia. Ya. Oh iya. Sama Zia disuruh baca ini Pak. Nggak kelihatan lagi. Ya, Nggak kita kelihatan, bahas nggak aja kelihatan. ya. Nomor 5. Nomor 5 di sini pedagang peternak mengeluarkan 1.500.000 untuk jalanin usaha lele peot. Dan pada hari itu dia dapat untung sebesar 10%. Maka besarnya pendapatan yang didapatkan berapa? Oke, di sini ada dua cara. Yang pertama cara yang pakai tabel yang kemarin tuh ya. Caranya adalah dengan yang ini, modal bawahnya HJ harga jual gitu ya. Ininya 100%, terus kemudian bawahnya ini 100% plus persentase untungnya gitu ya. Ini kasusnya keuntungan tuh ya. Oke, sekarang kalian tinggal isiakan aja sih modalnya berapa. Di sini nggak ada tulisan modal, Pak. Nah, nama lain modal itu pengeluaran gitu ya. Ini mengeluarkan 1.500.000 untuk usaha. Nah, itu ya. Ini sebutnya modal. Berarti di sini kalian bisa tulis 1.500.000. HJ-nya, harga jualnya pendapatan ya. Pendapatan tuh nama lainnya harga jual. Nah, harga jualnya ini pendapatan yang dicari gitu ya. Yang ditanyain ya. Berarti tinggal diganti saja ini jadi X gitu ya. Terus kemudian yang di sini persentase untungnya tadi 10 ya. Jadi 100 tambah 10 hasilnya 110. Oke, sekarang ini double-nya udah keisi. Tinggal dibikin perbandingan senilainya. Ini 1.500.000. Kurang nolnya 1 ya. Ini X sama dengan ini 100 per 110. Nolnya kita coret dulu 1 di sini. Ini udah nggak bisa ya, kita tinggal kali silang saja. 10 kali X jadi 10X ini ke sini ya. 10X sama dengan ini ke sini. 165 ya. 165 nolnya tambahin tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ya benar luas ya. 1650. Tuh 2, 3, 4 dibagi 10. Coret nolnya 1. Jadi dapat ya hasilnya 1.650.000. Nah, beres ya. Jadi jawabannya yang A.
Atau mau pakai caranya siapa ini Zia boleh tuh ya, cara yang itu cara SD itu ya yang dulu. Kalau Paugi pakai versi yang ini. Silakan boleh ditulis dulu, kalau ada yang masih bingung boleh ditanyain ya. Kalau sudah nulisnya, kalian bisa nyobain yang nomor 6 ya. Kita nanti bahas jam 13.42 berarti ya. Hanif nomor 6 A ya katanya. 3 kali 4, 3 kali 4 12. Pak, salah tulis tadi, salah tulis. Oh, B. Wildan dan Karim. Wildan dan Karim. Oh, B. Katanya 132. Oke, kita coba lihat saja ya. Oke, silakan yang lain boleh diketikin juga jawabannya ya. Tiga belas empat dua Wildan dan Karim. Kevin gimana nih Kevin? Kayaknya masih ngerjain ya. Nomor 6 tuh tentang bunga bank ya. Oke, kita tunggu dulu beberapa detik lagi. Hari ini hari Senin ya, berarti Paugi harus selesai jam 13.55 ya. Oke, udah 13.42 ya. Ini Paugi hapus. Baik, kita bahas yang nomor 6. Kasus tentang bunga bank ini rumusnya hanya satu-satunya rumus yang ini ya, si rumus yang rada panjang tapi mudah dihafal sebenarnya itu ya. N per 12 kali persentase kali menabungnya berapa gitu ya, atau minjemnya berapa. Pokoknya kasus pinjaman atau bunga itu pakai rumusnya selalu yang ini. Si B ini adalah besar bunganya. Ini N-nya itu lama nabungnya atau lama pinjamnya. Ini M itu bisa menabungnya, bisa minjamnya gitu ya. Persentase ini per tahunnya, hati-hati. Oke, kita lihat di sini menabung uang di Bank Manja 1.200.000. Banknya nggak ada tulisan syariah, berarti ini bank konvensional. Terus bunganya juga di sini 12%. Bunga yang diterima berapa kalau misalkan lamanya itu 11 bulan ya. Tinggal isiin aja N-nya berarti 11 ya. Per 12 kali persentase bunga per tahunnya itu 12%, yaitu 12 per 100 gitu ya. Menabungnya 1.200.000. Ya sudah, berarti tinggal di ya coret-coret saja, ini coret juga, ini coba nolnya coret gitu ya. 12 kali 11 ya, jadi 132 ya, tambahin nolnya tuh 23. Tuh 23. 132.000. Jadi yang B jawabannya betul ya. Gitu ya, sip. Sama ya, caranya pakai yang Wildan sama Karim kirim tuh ya. Hanif juga betul jawabannya yang B ya. Nomor 7 sama, pakai cara ini juga. Silakan boleh dicobain ya kalau sudah nulis yang nomor 6. Lanjut yang nomor 7. Nanti kita bahas jam 13.45 ya nomor 7. Hanif, jawabannya yang D ya, 600.000. Ini siapa? Oh, Karim ya. Karim jawabannya 600.000. Wildan gimana Wildan? Atau Kevin atau siapa yang di sekolah? Atau teman-teman yang lain yang belum pernah jawab nih ya. Belum pernah ngasih jawaban siapa saja lah, siapapun itulah.
Kita tunggu sampai 13.45 ya. Oh, ini udah pas. 13.45 ya. Kita lanjut ya ke nomor 7. Sama rumusnya juga ya. Enggak yang aneh-aneh. Besar bunganya N per 12 kali persentasenya kali pinjamnya. Minjemnya berapa? Kalau ini kasusnya meminjam ya. Kalau tadi nabung. Tapi sama aja. N-nya ini 3 bulan. 3 per 12. Persentasenya ini 16%. Berarti 16 per 100 ya. Kali meminjamnya 15 juta. Oke. Kita coret dulu si nolnya. Ini 2 ya. Terus ini 3 per 12 jadi 1 per 4 ya. Dan 4 juga bisa dicoret lagi sama 16 ya. Berarti jadi di sini 4. Berarti hasilnya adalah 4 kali 15. 15 kali 4. Coret ya. Ini 6. Salah. 20 ya. 4 kali 5, 20. 4 kali 1, 4 tambah 2 yang ini jadi 6. 60. 60 tambah nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. 600.000 yang ya betul jawabannya yang Hanif sama Kevin. Boleh lanjut lagi ya. Nomor 8 kalau sudah. Yang lain kalau misalkan masih belum nomor 7 masih nulis silakan tulis dulu ya. Kalau misalkan ada yang pengen ditanyain lagi boleh tanya aja ya. Hanif. B itu apa yang nomor 8 ya maksudnya? Oke. Kita tunggu sampai 13.49 ya untuk membahas nomor 8. Besok kalian UH tuh jam berapa nih? UH-nya hari Selasa jam 10.30, setengah 12. Setengah 11 ya. Oke. Wildan, toko berekbek karena 90.000 kurangi 30 per 163.000. Oke. Baik, kayaknya ya kita bahas ya 13.48 sekarang nomor 8 ya. Oke, oh ini nih. Wah panjang soalnya ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian nemuin soal-soal math yang teksnya panjang, jangan malas baca gitu ya. Baca semuanya sampai detail. Maksudnya detail itu informasi yang disebutkan di soal itu jelas gitu ya. Maksudnya kalian paham maksudnya tuh. Oke, kita baca dulu. Keira jajan ke toko baju di Mall Ciwok. Dia nemuin baju dengan merek yang sama yaitu Supreme. Toko Adu Glajer menuliskan harga baju 80.000. Oke, ini ada toko Adu Glajer ya, kita tulis dulu Adu Glajer. Harga bajunya 80.000 tapi ada diskon 20%. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu harga setelah diskon secara instan gitu ya, kalian bisa gunakan teknik ini. Jadi yang pertama adalah 100 ya, 100 dikurangi 20. 80 ya, 80. Nah, langsung perin 100. Langsung perkan 100 kalikan dengan 80.000. Gitu ya. Jadi 100 gitu ya, kurangi 20, 80. Tulisin di sini 80 per 100 yang bawahnya nih. Kaliin 80.000 harga awalnya gitu ya. Sekarang langsung aja dicoret nolnya. 8 kali 8 64. Tambah nolnya tuh 23 ya 64.000. Nih di toko Adu Glajer harganya 64.000. Lanjut lagi di toko berekbek. Nah, oke, kita tulis lagi berekbek. Wah. Diskon harganya itu 90.000 di sana, tapi diskonnya 30%.
Berarti 100 ya, kurangnya 30 berarti jadi 70 ya, per 100 kali harga awalnya 90.000. Coret nolnya. Oke, 9 kali 7 63 tambah nolnya tuh 23. 63.000. Lebih murah 1.000 ya dibanding yang di Agung Gajer. Tapi kita perlu cek lagi yang satu lagi di toko Bobolokot. Nah, Bobolokot. Nah, oke. Di sini diskonnya 5%. Ya berarti 100 kurangi 5 jadi 95 ya. Per 100 kali harga awalnya 70.000. Apakah ini yang paling murah? Kita coba cek. 100-nya ini nolnya coret 2, 95 kali 7. Kita kotret dulu. 95 kali 7. 7 kali 5, 35. Simpan 3. 7 kali 9, 63. Tambah 3 jadi 66. 66.500 ya harga di Bobolokot. Nah, malah jadi lebih mahal ya. Berarti di sini kita bisa langsung bandingkan mana yang paling murah adalah di toko Barekbek ini. 63.000. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Sip, silakan boleh ditulis dulu. Kalau sudah silakan bisa lanjut ke yang nomor 9 sekarang ya. Wah, langsung lagi. Wildan. Oh, ini Hanif juga udah duluan tadi ya. 9A. Kita tunggu sampai 13.53 lah ya. Wah, gampang ya nomor 9 malah lebih cepat tuh kata Hanif. Kita tunggu 13.53 ya. Oke, udah 13.53, kita lanjut lagi ke nomor 9 ya. Nomor 9 lebih gampang. Atar jajan mie topping Oreo di warung Maici. Harganya 21.000 tanpa pajak. Di situ tuh ada penerapan pajak ya di toko mie itu tuh ya. Namanya PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Uang yang harus dibayar ke kasir tuh berapa? Bedanya sama diskon, kalau pajak itu berarti ditambahin si harganya gitu ya. Jadi kita hitung dulu besar pajaknya. Pajaknya itu di sini 10%-nya, jadi 10% dari harga awalnya 21.000. Kita coret nolnya. Jadi segini 21 kali 10 jadi 210 tambah 0 1. Jadi 2.100. Ini besar pajaknya. Uangnya harus ditambahin lagi ke ongkosnya gitu ya. Oke, harganya harga setelah diskon gitu harga setelah pajak ya berarti tinggal tambahin aja ya. Kata Anip tadi 21.000 tambahin dengan harga besar pajaknya 2.100. Sehingga hasilnya adalah 2.310 23.100 maksudnya ya. Ini yang A jawabannya. Gampang ya, ini mah lebih simpel gitu ya yang nomor 9. Terus kalau misalkan kita mau lihat lagi yang nomor 10 juga ini juga hanya menalar saja gitu ya. Nomor 10 apa? 1 dan 4 ya, karena pernyataan benarnya itu yang oke. Nah, di sini bruto lebih berat dari neto. Jelas iya gitu ya, karena bruto ini
terkandung neto sama tara gitu ya, udah gabungan dari neto sama tara ini udah jelas pasti lebih berat. Kalau lebih berat dari neto ini masih belum jelas, masih tergantung si tara sama netonya itu apa. Kalau taranya ternyata besi gitu ya, kemudian netonya kapas kan itu jadinya lebih berat tara. Tapi kalau misalkan sebaliknya, si bungkusnya dari plastik gitu ya, isinya ternyata mesin jahit gitu ya, lebih besar atau lebih berat netonya gitu ya. Jadi ini masih tergantung, masih belum bisa tentukan benar atau salahnya. Yang ketiga juga sama alasannya, neto lebih berat dari tara, ini masih tergantung juga. Kalau nomor 4 ini udah pasti tara lebih ringan dari bruto, ya iyalah karena bruto itu gabungan dari neto sama tara. Jadi ini juga betul ya. Jadi jawabannya 1 dan 4 saja. Itu ya, jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 saja Pak Ogi bahas materi untuk persiapan ulangan besok. Untuk yang esainya, Pak Ogi rasa ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalian bisa baca-baca lagi saja atau lihat lagi di rekaman meeting yang pernah Pak Ogi posting di Google Site ya. Mang Ujang menjual wing cycle ini udah pernah dibahas waktu itu. Terus angsuran gitu ya, angsuran juga sudah pernah dibahas. Kalian mau nonton lagi di rekamannya di sini juga silakan boleh. Di Google Site Matematika, materi semester 2 yang diskon dan pajak masih belum ke update ya. Nanti Pogi akan segera update. Ini HOTS untung rugi di sini. Kalian bisa nonton ulang materi-materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Itu ya. Jadi jangan lupa besok kalian sekolahnya online dan kita akan ulangan harian di Google Classroom ya. Siapin kertas A4 atau kertas putih untuk nantinya kalian gunakan sebagai lembar jawaban kalian. Gitu aja dari Pogi karena waktunya udah jam 19.55. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya si siap lah, baru dia mulai hitung. Iya ya. Ya, dikerjain aja masing-masing ya. Oke, makasih semuanya.